Ikan nila merupakan ikan yang hidup di air tawar. Ikan ini cenderung sangat mudah dikembangbiakan dan mudah dipasarkan karena merupakan salah satu jenis ikan yang paling sering dikonsumsi sehari-hari. Dengan teknik budidaya yang sangat mudah serta pemasarannya yang cukup luas, sehingga budidaya ikan nila sangat layak dilakukan baik skala rumah tangga maupun skala besar atau perusahaan. Ikan nila atau Oreochromis niloticus dikenal mempunyai banyak keunggulan, antara lain pertumbuhan cepat, tahan penyakit, serta toleran terhadap lingkungan. Ikan nila merupakan komoditas budidaya andalan di Indonesia. Data statistik FAO tahun 2010 menunjukkan Indonesia sebagai produsen ikan nila terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan Mesir. Peningkatan produksi ikan nila secara signifikan dapat diraih dengan memanfaatkan benih unggul serta mengoptimalkan lahan budidaya termasuk lahan suboptimal di sepanjang pesisir. Ikan nila serikandi dirakit dengan tujuan untuk dijadikan komoditas alternatif di kawasan tambak yang pemanfaatannya kurang optimal serta kawasan yang mengalami perendaman akibat pasang laut permanen seperti yang terjadi di sepanjang pesisir pantai utara Pulau Jawa. Ikan nila serikandi merupakan ikan nila unggul hasil pemuliaan di Balai Penelitian Pemulihan Ikan atau BPPI melalui program hibridisasi. Ikan nila serikandi telah menjalani serangkaian evaluasi meliputi ketahanan salinitas, performa pertumbuhan, ketahanan penyakit dan lingkungan, pengujian proksimat, molekuler, karakter, dan kualitas daging, morfometrik dan meristik, karakter reproduksi, dan sebagainya. Ikan nila serikandi mempunyai performa pertumbuhan terbaik pada salinitas. Ikan nila serikandi telah lulus uji pelepasan varietas pada tanggal 23 November 2011. Berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep 09-Men-2012, ikan nila serikandi dapat disebarluaskan kepada masyarakat untuk keperluan budidaya ikan di lahan payau. Sasaran yang diharapkan adalah meningkatnya pemanfaatan lahan tambak dan lahan pesisir suboptimal sehingga dapat mendukung peningkatan produksi ikan nila nasional. Tahapan-tahapan budidaya nila serikandi yaitu 1. Pembenihan, 2. Pendederan atau aklimatisasi, 3. Pembesaran, dan 4. Pemanenan. Pembenihan meliputi bahan indukan ikan nila serikandi, pelet, pupuk, dan vitamin. Sedangkan alatnya meliputi ember, baskom, serokan, timbangan, waring, gelas ukur, dan bong. Benih ikan nila serikandi diproduksi di air tawar sehingga diperlukan proses aklimatisasi sebelum dilakukan pembesaran di tambak payau. Seleksi induk dilakukan untuk menjamin keberhasilan pemijahan. Strain induk yang digunakan untuk memproduksi benih ikan nila serikandi adalah ikan nila biru jantan dan ikan nila nirwana betina. Induk betina yang digunakan minimal berumur 6 bulan dengan bobot 200 gram. Sedangkan induk jantan sebaiknya berumur lebih dari 6 bulan dengan bobot minimal 250 gram. Proses seleksi induk didasarkan pada umur, kondisi fisik, serta kematangan gonad. Induk yang digunakan harus mempunyai bentuk fisik yang proporsional, sehat, dan tidak cacat. Induk betina yang dipilih mempunyai perut membesar, alat reproduksi berwarna kemerahan, dan apabila dilakukan pengurutan pada perut atau stripping akan mengeluarkan sejumlah telur. Induk jantan sebaiknya dipotong pada bagian depan mulutnya atau premaksila untuk menghilangkan deretan gigi tajamnya agar tidak melukai induk betina pada saat proses pemijahan. Induk terseleksi dipelihara secara terpisah antara jantan dan betina selama 1 hingga 2 minggu. Pemisahan induk bertujuan untuk memastikan kematangan gonad serta mencegah terjadinya pemijahan liar. Kolam produksi benih terdiri atas 2 kolam, yaitu kolam induk dan kolam pemijahan.
Kolam induk digunakan untuk memelihara induk jantan dan betina secara terpisah dalam rangka proses pematangan gonak. Kolam pemijahan digunakan untuk mencampurkan ikan jantan dan betina agar terjadi proses pemijahan setelah melewati masa pematangan gonat dalam kolam induk. Pemijahan induk jantan dan betina dilakukan dengan rasio 1:3. Kepadatan induk yang digunakan adalah 1 hingga 2 ekor per meter persegi. Penggunaan induk dengan kepadatan yang lebih tinggi akan mengganggu proses pemijahan sehingga jumlah benih yang dihasilkan tidak optimal. Proses pemijahan dilakukan selama 30 hari. Pemberian pakan pada kolam induk maupun kolam pemijahan dilakukan secara teratur dengan frekuensi 2 hingga 3 kali sehari. Jumlah pakan yang diberikan sebanyak 2 hingga 3% biomasa per hari. Pemantauan kualitas air dilakukan secara rutin setiap minggu untuk mengantisipasi adanya kematian induk akibat parameter kualitas air yang tidak sesuai. Penambahan aerasi serta pemasukan air baru secara kontinu dapat mempertahankan kualitas air tetap pada kisaran optimal. Pemanenan larva dilakukan setelah 1 minggu pemijahan. Pemanenan dilakukan dengan cara menjaring larva secara perlahan-lahan menggunakan jaring halus. Penangkapan induk dilakukan secara hati-hati agar telur yang berada di dalam mulutnya tidak dikeluarkan ke perairan. Larva dipelihara dalam akuarium selama 1 minggu dengan kepadatan 20 ekor per liter. Selanjutnya, larva dipindahkan ke kolam pendederan. Pencatatan harus dilakukan dengan tertib pada semua hal yang menyangkut kegiatan pembenihan. Beberapa hal yang harus dicatat antara lain, waktu penebaran, bobot benih yang ditebar, jumlah penebaran, jumlah pakan, kualitas air pemeliharaan, waktu panen, dan jumlah hasil panen. Pendederan dan aklimatisasi meliputi bahan benih ikan nila serikandi, pelet, probiotik, pupuk, dan kapur. Alatnya meliputi waring, bak hapa, ember, dan bong. Pendederan dapat dilakukan di dalam bak, hapa atau kolam pendederan di air tawar. Pendederan dapat dilakukan dengan beberapa tahapan tergantung ukuran panen yang dibutuhkan. Persiapan kolam pendederan dimulai dari pengeringan kolam, penebaran kapur, dan pemupukan. Pengeringan kolam tanah dilakukan selama 3 hingga 7 hari sampai tanah dasar kolam retak-retak. Proses pengapuran dilakukan selama 3 hingga 5 hari. Selanjutnya dilakukan pengisian air hingga ketinggian kurang lebih 10 cm. Pemupukan dilakukan dengan menggunakan pupuk kandang dengan dosis 1 hingga 2 ton per HA. Kolam pendederan selanjutnya diisi air hingga kedalaman 80 hingga 100 cm. Hapa dan waring dipasangkan pada kerangka bambu yang dibuat di atas kolam tanah. Penggunaan hapa dan waring dimaksudkan untuk memudahkan penanganan benih. Pemasangan hapa dan waring dilakukan setelah pengisian air minimal seminggu sebelum penebaran. Pendederan harus terbebas dari serangan hama dan penyakit. Penggunaan hapa dan waring dapat mengurangi serangan predator. Adapun upaya untuk menghindari serangan penyakit dapat dilakukan dengan penambahan probiotik pakan maupun probiotik untuk kolam. Hal penting lainnya yang harus diperhatikan adalah pengecekan kualitas air secara rutin serta menjaga kebersihan kolam dan pematang. Proses aklimatisasi dapat dilakukan dengan bak penampungan yang terbuat dari fiber atau bak permanen yang ditempatkan di dalam ruangan atau indoor. Penggunaan ruang indoor untuk proses aklimatisasi dimaksudkan untuk menghindari perubahan salinitas media akibat penambahan air hujan atau penguapan. Pemasangan aerasi serta bak filter berfungsi untuk menjaga kualitas air selama proses aklimatisasi. Salinitas media ditingkatkan 5 ppt per hari.
dengan menambahkan air laut ke dalam bak penampungan hingga salinitas yang dikehendaki atau sesuai dengan salinitas tambak pembesaran. Setelah salinitas sesuai dengan yang diharapkan, maka benih dipelihara dalam bak penampungan selama 1 hingga 2 hari sebelum dilakukan pengepakan dan pengangkutan agar benih tidak stres. Pengemasan atau packing dilakukan dengan menyiapkan kantong plastik, oksigen, es balok, dan air dengan salinitas yang disesuaikan. Penambahan es balok kurang lebih 0,5 kg per kantong dalam pengangkutan benih diperlukan untuk menurunkan suhu air sehingga mengurangi tingkat stres ikan. Pengisian air dan oksigen dilakukan dengan perbandingan 1:3. Jumlah ikan dalam kemasan disesuaikan dengan ukuran ikan dan lama waktu pengangkutan. Pengangkutan benih dalam jumlah banyak memerlukan mobil pengangkut dengan bak yang dilengkapi dengan rak bertingkat untuk menghindari kantong bagian bawah kempes akibat tekanan dari atas.